Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang masih mengikuti channel saya. Hari ini saya coba tayangkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan statistik sektoral bagi para wali data OPD seprovinsi Gorontalo. Kegiatan ini juga akan digelar bersamaan dengan pelaksanaan launching aplikasi e-data sektor dan penambahan fitur aplikasi e-data sektor pada Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo serta kegiatan validasi data sektor pada hari terakhir. Nah, teman-teman sekalian, berikut kita ikuti bimbingan teknis yang langsung disampaikan oleh Koordinator Diseminasi Statistik BPS Provinsi Gorontalo, Bapak Rudi Cahyono, SST MSI sebagai berikut. Menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk penyelenggaraan statistik sektoral. Tujuan dari penyusunan NSPK, norma, standar, prosedur, kriteria tadi, itu harapannya adalah terwujudnya sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang statistik antara pusat dan daerah. Kemudian yang Bapak Ibu teman-teman di pemerintah daerah secara mandiri atau melalui mekanisme kerjasama. Jadi bisa dilakukan memproduksi data tepat waktu, mudah diakses, mudah ditafsirkan dan konsisten. Kita memproduksi data berkualitas, namun disampaikannya dalam waktu yang relatif lama, ya sudah kedaluarsa. Saya sampaikan di waktu kegiatan sebelumnya di Bualimo. Jadi cara memperoleh data ini kalau untuk teman-teman di pengelola statistik sektoral, caranya dengan melalui survei, kemudian kompilasi produk administrasi, atau cara lain sesuai BPS nomor 9 tahun 2009 tentang penyelenggaraan statistik sektoral dan tadi yang terkait dengan sekitar. Selanjutnya untuk kondisi saat ini saya secara umum belum banyak tersedia sumber daya manusia yang memahami statistik dengan baik. Bahkan termasuk saya pun, kalau misalnya harus belajar metode statistik, ini sebenarnya ada sensus. Kalau sensus itu yang bisa menyelenggarakan adalah BPS. Namun untuk teman-teman ini yang bisa dilaksanakan kewenangannya adalah terkait dengan survei, kompilasi produk administrasi atau KPA dan tadi cara lain. Ini mengapa perlu diterapkan? Supaya statistik yang dihasilkan berkualitas dapat membuat Ibu, selain sudah ada data yang ditetapkan oleh kementerian lembaga, apa-apa saja yang harus dikumpulkan, tapi di luar itu bisa jadi masih ada data yang belum dikumpulkan. Contoh misalnya kalau katakan fokusnya pemerintah provinsi terkait sektor pariwisata, kemudian diseminasi dari apa yang kita kumpulkan tadi, begitu sudah dianalisis, hasilnya didiseminasikan. Ini contohnya kalau di BPS kami ada misalnya publikasi daerah dalam angka, data di dalamnya ini kita kumpulkan
dilihat kepuasan terkait dimensi waktu pelayanan, misalnya terkait perizinan. Kemudian ada lagi di dalamnya misalnya terkait apa bantuan misalnya, ada enggak pungli untuk didiskusikan ini Bapak dan Ibu. Saat ini pemerintah daerah sedang gencar mempromosikan sektor pariwisata. Dampak bisa mengurangi tapi kami bandingkan dengan nilai apa yang diterbitkan oleh BPS terkait dengan nilai tukar nelayan. Jadi kalau nilai tukar nelayan di atas 100 tentunya nilainya akan lebih signifikan positif dibandingkan yang signifikan negatif dibandingkan. Jadi nilai output yang didapat dibandingkan nilai itu nilai inputnya lebih besar dibandingkan kalau dibandingkan dari 100. Jadi hubungan antara nilai tukar nelayan dan pendapatan ini kami lihat ada korelasinya agak sedikit. Alhamdulillah hasil itu bisa menunjukkan yang nilai tukar nelayan yang dikeluarkan oleh BPS kemarin itu bisa sama. Ini cuma nilainya bisa diberikan sudah masukan teknik perhitungan secara kasar saja atau secara makro itu kami tidak sepakat. Coba itu Pak, masih sama memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Ini diseminasi. Kalau gosip bukan informasi ya. Siapa yang suka gosip? Nah. Jadi ini bermanfaat. Ya berarti dia aspek-aspeknya ya dia harus tersedia. Kemudian mudah diakses. Kemudian penyelenggaraan statistik sektoral ini dia ada 8 tahapan tadi juga ya. 8. Ya, ada 8 tahapan dari identifikasi kebutuhan dulu. Mungkin teman-teman data ini sangat ditambah data semua tidak bisa kita laksanakan, termasuk kita menjalankan suatu program pelaksanaan pembangunan. Ini kalau diibaratkan ini bahas jadi suatu bentukan sudah sampai data. Contohnya kami melaksanakan program terkait dengan pengembangan UMKM yang bisa lalu kami juga kegiatan terkait dengan bentuk bantuan tanam ikan untuk daerah rawan pangan. Ada juga bantuan terkait dengan pakai basic dan anak-anak yatim, bantuan ikan konsumsi ikan. Kemarin tadi ada kendala sedikit terkait dengan sekedar temuan administrasi dari BPK. Jadi BPK itu melihat restriktifnya. Dari dasar sedang menemukan suatu program itu, saya harus jadi data ini sangat penting sekali. Kemarin kami menyampaikan data bantuan pakai musik tanah khusus panti asuhan kami dapatkan di dinas sosial. Begitu juga untuk rawan pangan kami. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, demikian pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi para wali data OPD seprovinsi Gorontalo. Dan tadi kami sudah mencatat beberapa resume terkait kegiatan bimbingan teknis ini dan rekomendasi yang disampaikan oleh narasumber dari BPS Provinsi Gorontalo. Di antaranya adalah untuk dalam rangka meningkatkan metadata statistik sektoral serta upaya untuk melakukan teknik-teknik kemampuan survei dan kompilasi data sektor sebagai tulang punggung oleh para wali data. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.